Hai semua, selamat bergabung di Add to Watchlist, dimana kita akan selalu membahas tentang film atau series TV shows dan berbagi opini apakah film ini layak buat ditonton atau enggak. Tapi semua itu balik lagi ya sama kalian. Kali ini gue mau bahas film yang disutradarai sama McG yang berjudul The Babysitter. Kalian pasti pernah dengar filmnya ya. Film yang bertema komedi horor remaja ini sebenarnya udah ada dari tahun 2017 lalu. Gue itu nonton karena untuk zaman milenial sekarang kita udah banyak banget akses YouTube dan berbagai sosial media lainnya. Nah, gue pengen banget lihat salah satu YouTuber, Andrew Bachelor, atau kalau di sosmed biasa dipanggil King Batch, yang dulunya itu anak dari Vines Video. Itu jadi salah satu cast di sini. Untuk yang pada lupa Vines itu adalah video-video kreatif dan lucu pada masanya yang durasinya juga singkat banget. Kalian bisa langsung cek aja buat yang penasaran sama apa itu Vines setelah nonton channel ini pastinya. Gue mulai dari castingnya dulu di sini. Ada Samara Weaving sebagai Bee, si babysitter. Ada Judah Lewis sebagai Cole, Hannah Melly sebagai Sonya, atau untuk penggemar dia, kalian pasti udah nonton Pitch Perfect, dia yang jago beatbox tapi jarang ngomong. And then ada Robbie Amell sebagai Max, Bella Thorne sebagai Allison, ini juga artis Disney yang jadi hot selebgram, Emily Alden Lin sebagai Melanie, dan jangan lupa ada Andrew Bachelor sebagai John. Let's get it started. Sebelum gue mulai, spoiler alert ya guys, buat yang gak mau dengerin bisa langsung aja nonton review filmnya di menit berikut. Jadi ceritanya si Cole ini adalah remaja yang berumur 14 tahun dan dia tuh ngerasa kalau dirinya gak normal. Maksudnya gak normal adalah dia merasa kalau dirinya itu kurang bisa berbaur atau terlalu kaku untuk anak seumurannya. Dia juga sering dibully sama teman sekelasnya dan juga tetangganya si Jeremy yang selalu lemparin telur tiap malam ke rumahnya. Cole ini punya sahabat yang namanya Melanie. Mereka juga kayak punya chemistry cinta-cintaan masa remaja ya di sini, cinta monyet let's say. Nah, cerita awalnya itu bermula pas dia lagi jalan pulang sekolah, dia diikutin sama Jeremy yang terus ngebully dia secara verbal dan tiba-tiba Bee, si babysitter cantik, datang buat nolongin dia. Pas orang tuanya Cole mau liburan ke Hotel Hyatt, orang tuanya nitip Bee untuk jagain Cole dan bilang kalau Cole harus tidur tepat waktu. Tapi pas malam itu, Bee sengaja nawarin shots, minuman alkohol, supaya Cole tidur. Karena takut, Cole akhirnya ngebuang shot itu dan pura-pura untuk tidur. Cole langsung coba SMS Melanie dan bilang kalau beberapa saat setelah dia tidur, ada beberapa orang yang datang dan Melanie bilang mungkin aja mereka mau melakukan orgy. Tapi mungkin itu hanya prasangka mereka aja. Akhirnya Melanie suruh si Cole untuk mengintip apa yang Bee dan teman-temannya lakuin pada malam itu. Awalnya Bee, Max, Allison, Sonya, dan Samuel, korban Bee yang pertama, mereka cuma main Truth or Dare, dimana semuanya terlihat normal di awal dan semuanya udah senang-senang. Tapi saat Bee berjumpa dengan Samuel, tiba-tiba dia menusuk kepalanya Sam sama 2 buah pisau langsung ke kepala Sam dan teman-teman yang lain nadain darahnya pakai cangkir untuk persembahan. Cole yang lihat kaget terus lari ke kamar dan pura-pura tidur lagi karena tahu kalau mereka juga mau ambil darah dia. Bee dan teman-temannya langsung ke kamar Cole dan ngambil darahnya. Setelah mereka keluar, Cole sempat menelpon polisi dan siap-siap untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, Bee udah curiga dan balik lagi ke kamar, tapi Cole malah pingsan karena darah rendahnya. Cole terbangun, tapi dia udah terikat di kursi dan pura-pura nggak tahu kenapa dia harus diikat. Cole nanya kenapa darahnya harus diambil, dan Bee coba kasih alasan kalau itu cuma buat project science. Tiba-tiba polisi datang. Max membunuh salah satu polisi, dan salah satu polisi nggak sengaja menembak Allison di bagian dadanya. Bee membunuh polisi yang satu lagi, hingga akhirnya Bee harus memaksa Cole buat kasih tahu kode polisi untuk membatalkan polisi lain datang membackup ke rumah Cole. Karena Cole itu suka banget belajar tentang kepolisian dan Cole tahu kode-kodenya. Cole berhasil lari dan kabur ke kamarnya. Dia kabur lewat jendela dan semuanya mencar untuk cari Cole. Dan yang lain ngilangin jejak pembunuhan yang udah mereka lakuin di rumahnya Cole. Dia mengumpet di basement dimana menurut dia nggak bakal ada yang datang turun. Tapi sayangnya, Sonya menemukan dia di sana. Berbekal petasan dan semprotan serangga dan korek, Cole berhasil meledakkan Sonya di basement rumahnya. Max akhirnya ngejar dia sampai ke rumah pohon dan dia terbunuh di sana. Cole lari lagi ke rumah Melanie, dimana pada saat itu ayahnya juga lagi di luar, dimana dia meminta Melanie untuk telepon polisi buat menyelamatkan dia. Cole balik lagi ke rumah dan malah ketemu Allison yang dia pikir sudah mati. Tapi pas mau diserang Allison pakai pisau dapur, Bee tiba-tiba datang membawa shotgun dan langsung menyelamatkan Cole. Sesuatu yang aneh untuk bikin twist ya, kenapa dia harus nyelamatin Cole padahal awalnya dia butuh darah dari si Cole. Pada akhirnya hanya tinggal Bee dan Cole, dimana Bee bilang
bilang kalau Cole terlalu muda untuk mengerti perjanjian dia dengan Devil, dimana dia harus ngorbanin darah orang polos dan menumpahkan darahnya di buku kuno sambil membaca mantra dari buku si Devil itu. Dia sebenarnya pengen Cole untuk bergabung, tapi Cole-nya nggak mau. Dia malah membakar buku itu dan lari ke rumah Melanie untuk ngambil mobil ayahnya dan menabrakkan mobilnya itu ke B. Akhirnya agak sedikit emosional sebelum reruntuhan dan polisi pemadam kebakaran datang untuk mengecek keadaan. Tapi di akhir filmnya, salah seorang pemadam kebakaran diserang sama B yang bangkit atas perjanjiannya dengan Devil. Makanya dia dikasih hidup lagi untuk melayani si Devil. Kita masuk ke segmen review film ini. Cukup violent dan cukup berdarah-darah yang seharusnya bisa ditonton anak berumur 18 tahun ke atas ya. Tapi nggak nutup kemungkinan untuk anak usia 15 tahun juga pasti udah nonton film ini. Dan emang filmnya sendiri juga lucu. Cuma emang di sini yang bikin gue tertarik itu jump scare-nya. Film yang cukup ngagetin ini, filmnya nggak terlalu banyak twist, tapi tetap bisa bikin lo penasaran buat nonton. Terus yang kayak gue mention di awal, ada sosial media superstar juga turut partisipasi di film ini. Untuk actingnya Samara Weaving, the best banget. Dan untuk big stars level dia bisa banget ngimbangin cast lainnya dan gak maksain diri untuk terlihat paling menonjol. Kalau kalian pernah nonton The Old Guard, Charlize Theron itu udah good actress, tapi jadi gak imbang aja sih actingnya. But yeah, you can check out our podcast about The Old Guard. Samara Weaving juga baru aja dinominasiin jadi aktris terbaik di ajang Fangoria Chance Awards. Tapi buat film Ready or Not ya, buat Judah sendiri juga pas banget sama karakternya, dan yang lainnya kayaknya juga masih enjoy gue ngeliatnya, nggak terlalu maksa. Gue juga mau mention kalian The Babysitter 2 yang filmnya juga masih tentang cult pastinya, kelanjutan film ini loh. Yang buat gue tertarik untuk nonton 1 dan 2 adalah konsistensi dari Mike G mulai dari castnya, dan meskipun ini ditujukan untuk penonton usia tertentu, tapi ini bukan tipe film yang bikin kalian disgust pas lihat darah. Deskripsi karakternya juga lebih clear di film yang kedua. Gue gak bilang ini rekomendasi film terbaik gue, tapi ini juga bukan rekomendasi film yang jelek juga buat ngisi waktu luang kalian. Kalau kalian pengen nonton film yang kasih feel excited dan gak terlalu serem, nah ini cocok banget. Walaupun dalam film keduanya ada beberapa gadget yang mereka gunain itu agak gak make sense saat mereka udah bisa video call pakai laptop, tapi di scene selanjutnya Judah pakai handphone lipat yang jadul parah. Entah mereka lupa atau mereka malah sengaja ngetes apakah kita bakal seperhatian itu untuk hal-hal kecil. Nah ini makanya film-film sebesar Marvel aja punya beberapa kesalahan sih, apalagi film sesantai ini. Tapi gak masalah, gue tetap enjoy banget nontonnya. Dan yang gue denger juga guys, bakal ada third sequel. Jadi rumornya mereka akan buat film ketiga untuk ini. Namun karena pandemi yang sedang kita alami, terpaksa mereka harus mengundur proses syuting ke tahun 2021 dan mungkin akan rilis di tahun 2022 ya guys. So langsung aja, buat yang pada penasaran, kalian bisa langsung cek film ini di platform streaming seperti Netflix tentunya. Apakah kalian juga kayak gue nungguin film ketiganya? Seperti biasanya, di setiap akhir acara gue akan menjawab apakah film ini layak untuk add to watchlist. Dan ya, gue jawab dengan penuh keyakinan kalau film ini memang cukup menghibur buat gue. Untuk kalian yang memang setuju atau gak setuju, boleh banget komentar, like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan review-review film kita selanjutnya. Kalau kalian juga punya film yang mau kita review, silakan banget untuk langsung share di sosmed kita. Gue Novi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Add to watchlist presented by Cinema Hats.